Selamat malam teman-teman sekalian, guys, rekan-rekan semuanya. Salam jumpa dengan saya Stefan Channel dalam membahas tentang cerita suka duka atau cerita-cerita yang berguna, menguntungkan, menghasilkan di dalam setiap pribadi kita, saling mempelajari satu dengan yang lain, dan yang menjadi masalah-masalah pokok kehidupan yang kita jalani. Jadi teman-teman, di dalam program saya, acara saya sangat senang sekali untuk membahas tentang kehidupan kita yang mungkin tidak termotivasi, kehidupan kita yang tidak mempunyai tujuan yang penting, atau tidak punya kepercayaan untuk berbuat sesuatu atau melakukan kehidupan yang tidak ada tujuannya. Saya sangat tertarik dengan kehidupan yang teman-teman lihat di dalam dunia ini. Kita tahu banyak hal yang diketahui secara mata dari aktivitas sebagai manusia, apakah dia di jalan atau di dalam kendaraan, dia bekerja. 80% atau 90% itu mempunyai tujuan, dan dalam pekerjaan mereka sendiri. Dan bagi saya, dalam 80-90% ini, pekerjaan ini tentunya menguntungkan dan sangatlah bernilai. Entah dia bisa menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri. Tapi yang menjadi pokok masalah apabila kita melihat di dalam lingkungan kita, ada yang membuang-buang waktu saja hidupnya, yang tidak mempunyai semangat untuk bisa berupaya agar kehidupannya bisa berubah. Itu ada kalanya kita juga melihat mereka yang sudah berusaha, tetapi dalam usaha itu keuntungannya kecil. Makanya saya mau katakan, kita yang tinggal di Indonesia ini, dari 90%, 100% orang, jadi kita tahu ada berapa persen yang tidak mau hidup sungguh-sungguh, mungkin menyia-nyiakan waktu yang ada. Bahasanya, kalau orang itu tidak mau hidup dengan sungguh-sungguh, dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi hidupnya hanya untuk kesana kemari tanpa menguntungkan dirinya, tapi malah membuat kesia-siaan yang terjadi. Jadi cerita saya bahwa marilah kita, kalau ada saya, teman-teman, rekan-rekan sekalian yang seperti itu, mari kita berada di suatu tengah-tengah kehidupan yang punya aktivitas yang menghasilkan dan yang membahagiakan. Karena itu akan mendorong dia pribadinya untuk
melangkah berbuat sesuatu untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Titik inti di dalam suatu kehidupan adalah kepercayaan. Pertama, dia harus percaya adanya Tuhan, kepada Tuhan. Kedua, dia harus percaya apa yang dilakukan itu baik, menguntungkannya. Dia harus percaya kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu itu baik dan menguntungkannya. Apapun yang dia kerjakan sebenarnya punya nilai, walaupun itu kecil atau satu nilai dari satu langkah maju untuk dia berkreasi hidupnya, itu bisa menghasilkan sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Entahkah dia jualan, entahkah dia kerja sebagai buruh atau sebagai apa, pasti akan mendatangkan keuntungan. Yang saya perhatikan, kalau di dalam setiap kehidupan ini, kalau ada masalah-masalah, tiba-tiba dia tidak tahu tujuan arah mana yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia lakukan. Kalau dia mendapat masalah, yang perlu diketahui bahwa kalau kita mendapat masalah, mari kita ceritakan kepada teman kita, saudara kita atau keluarga kita yang bisa menerima akan masalah, atau dia mau dengar akan cerita kita. Jadi kalau kita ada mendapatkan di dalam suatu pekerjaan kita ada masalah, jalan keluarnya Anda ceritakan kepada teman-teman Anda, supaya mereka juga bisa memberikan masukan atau respon untuk sama-sama menyelesaikan masalah itu. Jadi kita hidup dalam dunia ini, dalam ruang lingkup kehidupan kita, paling enak sekali kalau kita bisa berkomunikasikan dengan orang lain. Dengan siapa yang bisa kita bercerita, berkomunikasikan, interaksi, supaya kita memiliki satu kepercayaan diri, satu standar nilai yang kita bisa perbuat bagi orang lain, dan tentunya akan menguntungkan, menghasilkan juga keuntungan bagi dia. Karena kita harus tahu prinsip, apabila kita meminta sesuatu kepada orang lain, kita juga bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi berkehidupan di dunia ini ada salah satu ketergantungan antara setiap kita, entah sebagai teman, entah sebagai saudara, keluarga, apapun. Motivasinya harus kita berinteraksi dengan mereka, bersosialisasi dengan mereka, supaya kita tidak banyak menanggung daya pikir atau hal-hal yang membuat kita itu bisa kacau, stres, ataupun tertekan. Kurang lebih kita harus punya teman untuk berbagi cerita. Entahkah dia sebagai presiden kah, dia sebagai manajer kah, dia sebagai direktur kah, dia sebagai bawahannya, dia sebagai karyawannya, dia sebagai apapun dia dalam status sosialnya di dalam dunia ini, kehidupan dunia ini. Siapapun kita yang ada di sekitar kita, mari kita saling ada bertukar pikiran, saling berinteraksi, supaya kita tahu, bisa menentukan tujuan hidup kita, tujuan kita. Kepada siapa saja kita bisa bergaul, berbicara. Jadi harusnya untuk punya teman atau sahabat untuk kita saling berbagi.
Nah, di dalam masalah-masalah itu kita kepercayaannya ini yang sangat penting. Kita bisa punya teman, punya saudara, punya sahabat, kita harus pegang. Di dalam masalah-masalah hidup kita, kalau kita tidak punya satu keyakinan, kepercayaan diri, kepercayaan pikiran kita, kepercayaan akan apa yang kita sampaikan, katakan, kita akan buyar, kita akan merasa hampa, merasa tidak punya tujuan, dan itu terjadi dalam diri saya. Kalau saya tidak mau membuat keputusan dalam diri saya seperti panah yang dilepas tapi tanpa tujuan. Kita harus tahu itu. Falsafah hidup kita harus punya prinsip, bertindak sesuai prinsip dan lakukan. Apakah ini termasuk tips-tips yang harus kita lakukan atau prinsip? Tapi itu adalah jawaban untuk menjawab kehidupan kita yang bisa luntur semangatnya, pikirnya bisa pudar dengan cara berpikir yang terlalu kelewatan apapun. Terus punya fokus tujuan gitu untuk kita mengambil keputusan dalam bersosial dengan orang lain atau di tempat kerja atau di mana saja. Kita harus punya prinsip. Saran saya supaya saudara, teman, rekan usahakan saling ada interaksi satu dengan yang lain supaya kita bisa baik, bersahabat, bersaudara dan berkeluarga. Jadi satu pemikiran yang bagus kalau kita mau berinteraksi dengan orang lain. Ya, saya masih suka untuk membicarakan tentang masalah-masalah ini karena masalah itu sangat berat, mungkin secara manusia yang tidak tahu jawabannya. Tapi bagi saya ingin mendengar juga komentar-komentar dari teman-teman apapun. Saya akan lihat belajar dan saling berbagi cerita. Saya nanti lagi ketemu di video channel saya yang lain. Kita akan saling terbuka untuk berbicara tentang masalah-masalah yang kita hadapi, masalah-masalah hidup yang kita hadapi di mana saja. Nanti bisa saudara untuk menceritakan masalah saudara supaya saya bisa menanggapi dengan bertukar pikiran. Oke, solusi adalah jawaban kita. Dan percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjaga kita. Dan kita punya prinsip dan solusi dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Salam jumpa lagi di video akan mendatang yang akan ada lagi. Terus semakin kita terus berbicara, berbagi tentang kehidupan ini. Salam sejahtera selalu. Tuhan berkati.